Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, salam olahraga. Senang sekali Suyut Saputra Bakti kembali hadir menyapa Anda dalam jendela olahraga edisi pekan ini. Dan edisi ini spesial pemirsa karena kita sekarang bersama dengan pelatih dan pemain Perselo Tim di bawah usia 17 tahun yang beberapa waktu lalu menjadi juara di ajang Piala Suratin U17 2025 Nusa Tenggara Barat. Sebuah pencapaian yang akhirnya didapatkan oleh Kabupaten Lombok Timur, sangat dinanti-nantikan oleh para pecinta sepak bola Lombok Timur dan akhirnya didapatkan pada tahun 2025. Assalamualaikum Coach Gempar. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Coach. Gimana? Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Gimana setelah pertandingan kemarin? Aman? Alhamdulillah. Aman ya semuanya. Baik, Coach, sebelum kita ngobrol lebih jauh tentang seperti apa sebenarnya Perselo Tim bermain di ajang Piala Suratin 2025 di bawah usia 17 tahun. Terlebih dahulu pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk menyaksikan highlight pertandingan final antara Perselo Tim Lombok Timur U17 berhadapan dengan PSKT yang kita menangkan melalui babak adu penalti. Laga final Piala Suratin U17 2025 Nusa Tenggara Barat sajikan laga ulangan laga pembuka antara Perselo Tim berhadapan dengan PSKT Sumbawa Barat Sabtu sore 23 Agustus di Gor Lalu Muslihin Pordas Long. PSKT Sumbawa Barat memiliki modal kemenangan 0-1 di laga pembuka, sementara Perselo Tim bertekad lanjutkan tren positif usai kalah di laga pembuka. Dalam jalannya pertandingan, Perselo Tim Lombok Timur mengambil inisiatif dengan mencoba langsung mencecar pertahanan PSKT Sumbawa Barat. Sejumlah peluang pun berhasil diciptakan oleh anak-anak Laskar Patuh Karya. PSKT bukan tanpa peluang, Gibran Zaki dan kawan-kawan juga hasilkan beberapa peluang berbahaya yang berpotensi membuat Lombok Timur tertinggal. Asik menyerang, Perselo Tim justru lengah. Memasuki pertengahan babak pertama, kesalahan antisipasi Giu membuat kemalu terjadi di kotak penalti Lombok Timur. Duta Pahliwaduana kemudian memanfaatkan situasi ini untuk mencetak gol yang membuat senyap pendukung Perselo Tim. Dua kali bertemu Perselo Tim, dua kali pula Duta mencetak gol. Kembali tertinggal membuat Perselo Tim Lombok Timur semakin tersengat. Tidak ingin kembali terluka, seperti laga pertama, Perselo Tim berhasil samakan kedudukan 10 menit berselang. Kusmawadi berhasil melepaskan tendangan bebas yang tidak bisa dihalau Muftin. Skor imbang 1-1. Kedudukan ini pun kemudian bertahan hingga laga babak pertama usai. Di babak kedua, Perselo Tim kembali mencoba untuk lebih banyak ambil inisiatif. Adapun PSKT juga mampu memberikan sejumlah ancaman yang nyaris membawa mereka kembali unggul. Namun di babak kedua ini tidak ada gol yang tercipta. Skor imbang 1-1 tidak berubah dan pemenang harus ditentukan melalui babak adu penalti. Di babak ini Perselo Tim berhasil menyerangkan bola ke gawang Muftin melalui 4 penembak pertamanya. Sementara dari 4 tendang, 2 penendang PSKT yakni Gibran Zaki dan Duta Pahliwaduana gagal berkat penyelamatan Ginggi. Skor 4-2 untuk Perselo Tim yang membawa mereka menjadi juara sekaligus mengamankan 1 tiket menuju babak putaran nasional di Surakarta dalam waktu dekat mewakili Nusa Tenggara Barat. Sementara itu PSKT harus puas menjadi runner-up setelah penampilan sensasional di sepanjang Piala Suratin kali ini.
Adapun pemirsa, dalam drawing yang dilakukan pada Rabu 27 Agustus lalu, Perselo-Tim tergabung di grup D Piala Suratin 2025 bersama Maluku Utara, Jawa Timur, dan Kalimantan Tengah. Menarik untuk melihat seperti apa kiprah Perselo-Tim dalam ajang Piala Suratin tingkat nasional tahun 2025. Karena Perselo-Tim akhirnya kembali mewakili Nusa Tenggara Barat di tingkat nasional. Ya pemirsa, kita akhirnya berhasil menjadi juara, sebuah pencapaian yang luar biasa. Namun untuk menuju ke proses menuju gelar juara itu, Perselo-Tim membutuhkan perjuangan yang sangat luar biasa. Sempat berada di ujung tanduk setelah takluk di laga pembuka melawan PSKT Sumbawa Barat. Namun Perselo-Tim akhirnya bisa bounce back dan melaju ke partai final. Untuk itu terlebih dahulu saya akan tanyakan ke Coach Gempar. Coach, Perselo-Tim seperti yang kita ketahui melawan PSKT takluk 1-0 setelah melakukan persiapan yang mungkin bisa dikatakan tidak terlalu panjang, namun Perselo-Tim mendapatkan target yang sangat luar biasa, bisa menjadi juara. Bahkan Bupati Lombok Timur di pembukaan mengatakan bahwa Perselo-Tim harus juara, kalau nggak juara habis nanti SK PSSI Lombok Timur, seperti itu. Namun Coach Gempar sendiri melihat seperti apa anak-anak bermain pada laga melawan PSKT dan kita akhirnya takluk 1-0 seperti itu. Awalnya laga itu kalau saya lihat sendiri mereka imbang, cuman mungkin faktor keberuntungan ya, beberapa kali kesempatan ya, malah terhitung 4 kali bentur tiang gawang kan, eksekusi untuk penyelesaiannya yang kurang. Jadi kalau kekuatan sih sama dia, cuman ketika di babak kedua itu terjadi free kick kan. Jadi gol yang tercipta sama PSKT yang secara tidak sengaja itu gol itu tercipta. Nah, itu membuat tekanan mental ke pemain saya itu agak drop lah. Karena ingin cepat menyamakan kedudukan, jadi mereka kurang fokus untuk build up bola dari bawah. Jadi serasa tergesa-gesa untuk cepat menyamakan kedudukan. Tapi secara kekuatan mereka sebenarnya imbang. Ya, anak-anak sudah kita berikan motivasi, berikan segalanya bahwa mereka harus main all out dan harus memenangkan. Tapi memang keberuntungan di sepak bola juga faktor keberuntungan penting bagi pemain. Baik, Coach, setelah kita takluk 1-0, kita berada dalam posisi boleh dikatakan lubang jarum. Akan sangat sulit sekali keluar dan kita harus mengharapkan hasil pertandingan di laga lain. Beruntung Bintang Kejora takluk dan berhasil memenangkan pertandingan melawan Mandalika, dan kita juga berhasil menunjukkan determinasi yang luar biasa dan unggul 8 gol tanpa balas menghadapi Anzalana. Melihat apa yang dilakukan oleh tim pelatih di sini agar mental yang sudah drop, kita di ujung tanduk bisa saja gugur di kandang sendiri, namun akhirnya melawan Anzalana kita benar-benar bermain optimal dan dilanjutkan ke babak-babak selanjutnya hingga akhirnya menjadi juara seperti itu. Saat itu saya banyak merenung ya, bahwa inilah sepak bola ya, perjalanan sangat kejam ya sepak bola. Perjalanan itu begitu panjang ya, masih ya. Ada walaupun peluang itu sedikit, kita tetap optimis. Saat itu saya selalu berikan motivasi pada anak-anak, jangan pernah berkecil hati karena segala sesuatu bisa terjadi. Yang penting kita ya, selama kita usaha selalu berdoa, tetap saya sampaikan kepada anak-anak ya, kita tunggu hasil dari Kejora lawan Mandalika. Semoga Dewi Fortuna juga berpihak pada kita dengan kemenangan Kejora yang kemarin 2-0. Nah, di sana kembali saya begitu, peluang kita masih ada ya. Kalian hari ini harus memenangkan lebih dari 3 gol. Dan akhirnya babak pertama 5-0 ya, dengan cara selalu pressure dia ya, cepat mencipta gol. Ketika satu aja peluang kita mencetak gol, maka gol-gol yang lain akan tercipta juga. Ternyata alhamdulillah waktu itu kita berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan anak-anak semangat ya, memberikan gol saat itu, kita bisa lolos di fase grup dengan runner up.
dengan posisi runner up itu sudah sangat luar biasa. Nah, sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan seperti apa Perselo Tim akhirnya bermain di babak lawan besar semifinal dan partai final, saya ingin ngobrol dulu ke Kus. Kus, kemarin menghadapi PSKT kan kita kalah. Nah, bagaimana dari sisi pemain? Kalau pelatih tadi mengatakan bahwa pelatih merenung dan akhirnya memberikan motivasi. Kalau pemain sendiri kemarin setelah kalah lawan PSKT sempat down nggak? Sempat merenung juga nggak? Tentu saja kita sempat down kemarin di lapangan pas lawan PSKT itu. Soalnya mental kita itu agak mulai berkurang gitu. Dan tidak terlalu percaya diri lagi seperti di awal. Nah, setelah itu lawan Anzala bagaimana para pemain menyikapi hasil dari Bintang Kejora, terus bagaimana kalian juga bermain akhirnya mengikuti instruksi dari pelatih? Apakah mentalnya juga sama baiknya seperti lawan PSKT atau sempat ngedown juga lawan Anzala atau seperti apa? Sama sekali tidak down. Tidak down ya? Ya, tidak. Itu instruksi pelatih seperti apa yang diberikan? Selalu memberikan motivasi pada para pemain. Nah, akhirnya para pemain sendiri responnya di lapangan seperti apa pas melawan Anzala? 3-8-0. Semangat para pemain. Dan akhirnya kita bisa memenangkan pertandingan. Baik, Coach, kini sekarang saya kembali ke Coach Gempar. Coach, kita akhirnya di babak 8 besar menghadapi Persisum. Tekanannya juga sangat luar biasa bermain di bagi payung kala itu, dan di babak semifinal juga melawan PS Fatahillah, dan terjadi beberapa momen-momen yang sebenarnya juga bisa diperdebatkan. Namun Coach sendiri melihat performa Perselo Tim di dua laga 8 besar dan semifinal itu seperti apa melawan Persisum dan PS Fatahillah? Waktu itu kan sebelum kita masuk 16 besar, saya sempat mempelajari ya dari videonya Persisum, kekuatan Persisum, kekuatannya Fatahillah ya. Saya juga pelajari dari video yang kita tonton ya. Jadi sebenarnya kemampuan Lombok Timur ini dari persiapan memang saya tidak meragukan anak-anak ini sebenarnya ya. Tapi ketika kita bermain itu ada sisi mentalitas juga ya berpengaruh. Ketika ada tekanan begini akan berpengaruh ke pemain. Apalagi ada tekanan target juara seperti itu. Iya, apalagi tekanan target juara, dan memang saya sebelum memegang tim saya sudah memang target memang harus juara. Harus juara, makanya saya selalu motivasikan anak-anak, apalagi lawan Persisum kemarin kita memang di kondisi jam 2 kita main kan. Dalam kondisi anak-anak banyak yang cedera juga waktu itu. Ya, ada yang panas, demam waktu itu, tapi dengan motivasi saya ya, motivasi bahwa kita main di kandang kita sendiri ya. Kita berada di sini untuk jadi yang terbaik. Kita tuan rumah, kita harus menunjukkan bahwa kita harus juara di kompetisi ini. Nah, dengan motivasi itu anak-anak saya lihat semangat sekali ya. Dan tampil sangat baik. Tampil sangat terlepas baik. Dari ada kontroversi yang dikatakan oleh pihak lawan seperti itu, tapi kita memang sangat baik sekali tampilnya. Iya. Kalau pas lawan Fatahillah sama memang kita baik ya, apalagi lawan Fatahillah ya. Jauh lebih baik. Saya melihat sendiri pelatih Fatahillah yang blunder. Kenapa? Pas jeda waktu mereka ganti kiper yang performanya baik sama gelandangnya ya. Dari itu kenapa tercipta gol waktu itu, karena kita secara kita menekan terus setengah lapangan, malah bermain pressure ya, tinggi seperti pressure itu. Tinggi, terus banyak kemelut, banyak terjadi tendangan bebas ya, otomatis itu resikonya kalau kita bertahan kala itu ya. Dan alhamdulillah waktu itu di menit ke sekitar 30-an itu kurang 27-an tercipta gol pertama dari Dapa ya. Nah, di sana mulai mentalnya Fatahillah menurun ya, dan terjadi gol kedua dari Titik Putih ya, karena itu pandangannya saya juga jauh, tapi pandangannya wasit karena itu handsball juga sangat dekat ya, sangat dekat, dan terjadi handsball. Nah, itu yang tidak diterima. Tapi terlepas dari itu penampilan Perselo Tim sebenarnya sangat baik sekali, sangat baik. Cuman tinggal waktu itu menunggu waktunya saja sebenarnya ya. Dari babak pertama saya lihat menunggu waktunya saja untuk kita mencetak gol. Ya. Kecuali memang sial lagi seperti melawan PSKT di kecuali kita tidak pernah nyerang. Ini setengah lapangan kita lawan dia untuk babak kedua, makanya menyamakan kedudukan kan. Sampai akhirnya mereka tidak terima, akhirnya mereka juga lengah. Oke. Ya. Nah, ini yang perlu. Jadi sepak bola ini kita harus siap semuanya ya. Siap segalanya ya.
Kalau kita kalah ya kalah. Ya, ini dan ini juga pelajaran untuk adik-adik juga ya, harus siap ya, menang juga menang. Siap untuk kalah. Dimanapun kondisinya kita sekarang, kita ini zamannya sudah zaman enggak kayak dulu lagi ya. Kita selalu menerima keputusan wasit. Dan itulah. Apalagi sekarang banyak kamera seperti banyak itu. Kamera ya, melihat secara langsung. Ya. Baik, Coach, tentu saja akan sangat menarik sekali untuk berbincang terkait seperti apa Persolo Tim bermain di laga final. Namun sesaat lagi tetaplah bersama kami hanya di Jendela Olahraga. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami hanya di Jendela Olahraga, dan segmen kedua kali ini kita akan kembali berbincang dengan Coach Gempar dan Kusmawadi. Kita akan berbicara terkait bagaimana Persolo Tim berlaga atau bermain di laga final menghadapi PSKT Sumbawa Barat yang memang boleh dikatakan tampil sangat luar biasa di turnamen Piala Suratin U17 Zona Nusa Tenggara Barat pada tahun 2025 ini. Coach, menghadapi PSKT lagi di partai final. Ini laga ulangan, tentu saja saya yakin akan ada beban di adik-adik mengingat kekalahan di partai pertama. Tapi Coach Gempar sendiri bagaimana mempersiapkan adik-adik waktu itu? Waktu itu saya juga melihat cukup tegang. Cukup tegang. Setiap bola yang dipegang sama PSKT ya selalu saya selalu merasa tegang ya. Kenapa? Tapi dengan motivasi dengan kualitas pemain saya itu yang kemarin tuh ya selalu saya instruksikan kalian ketika main fokus untuk perhatikan instruksinya dari pelatih ya, karena kita lebih tahu, jangan tidak mengikuti instruksi pelatih. Jadi waktu itu selalu kita sarankan untuk ketika kamu diserang kamu harus defense-mu bagus ya. Ketika kamu diserang kamu merapat semua ya, membentuk formasi 4-1-4-1. Jadi lapangan tengah harus kalian kuasai. Ketika kalian menyerang silakan kita kembali ke formasi awal, saya bilang gitu. Jadi anak-anak secara tidak langsung menjalankan tugasnya dengan bagus ya. Apalagi kita memiliki dua peluang yang membentur tiang gawang ya. Itu. Tapi memang begitulah dinamika sepak bola ya. Tapi yang saya rasa kemarin final lawan PSKT adalah final yang sangat menegangkan. Tapi kita bermain lebih baik daripada laga pertama. Kita lebih baik dari laga pertama, lebih tenang ya ketika kita menguasai bola. Dan kita ada momen tertinggal lagi seperti itu. Itu lebih baik, dari anak-anak lebih baik, lebih semangat ya. Apalagi waktu itu posisi 6 Kusmayadi sendiri mengalami dislokasi ya, tapi bisa kita tanganin ya. Dan akhirnya bisa dia bermain. Juga semangat jualnya tinggi, dan otomatis kemarin kita lihat di lapangan tengah kita menguasai. Kita berhasil menahan serangan mereka di tengah juga ya, Pak. Baik. Nah sekarang kalau khusus Kus nih bermain di laga final, tekanannya sangat luar biasa, supporter juga ramai baik dari Persolo Tim maupun supporternya PSKT. Bagaimana perasaannya kemarin bermain melawan PSKT di laga final? Tentu saja cukup menegangkan bagi saya karena pertama kali main di final juga disaksikan begitu banyak orang. Dan menjadi sorotan Nusa Tenggara Barat seperti itu. Nah, Kus sendiri kemarin menjadi salah satu pemain yang tampil cukup baik ya, Coach. Namun khusus untuk Kus kemarin puas nggak dengan penampilannya? Alhamdulillah cukup memuaskan. Nah, bagaimana dengan cedera di bahu? Apakah nggak dirasakan karena saking tingginya tensi pertandingan atau seperti apa? Tentu saja saya merasakannya pas duel-duel itu. Tapi apa yang membuat Kus akhirnya tetap berjuang? Berkat motivasi para pelatih sehingga saya bisa bermain full. Dan akhirnya menendang penalti juga mulus seperti itu. Dan kita akhirnya menjadi juara. Coach, bagaimana perasaannya akhirnya kita menjadi juara? Coach Gempar juga dulu pernah memegang tim Suratin sebelumnya dan berhasil meraih juara. Ini kali kedua kita akhirnya berhasil menjadi juara di Piala Suratin Zona Nusa Tenggara Barat. Kalau 2017 kita juaranya region Lombok seperti itu, namun gagal di Zona Nusa Tenggara Barat. Coach Gempar sendiri perasaannya seperti apa? Akhirnya kita kembali menjadi juara dan menariknya juga di kandang sendiri seperti itu. Ya, alhamdulillah ya. Saya selalu bersyukur ya. Jadi perasaan saya ini sangatlah senang ya. Dalam arti ini pertama kali Suratin yang sudah
dari 2010 kita tidak bisa berbicara di kancah nasional ya. Ini kesempatan bagi anak-anak untuk merasakan kompetisi nasional. Ya. Alhamdulillah besok akan berangkat ke Surakarta. Nah ini menjadi PR kita lagi supaya kita di nasional juga kita bisa bersaing dengan provinsi-provinsi lain yang secara kultur sepak bola juga udah maju. Sudah maju. Ya. Jadi sebenarnya kalau pengalaman dari dulu sih sama saja, cuman tinggal pertama mental ya, mental. Makanya saya minta kepada seluruh masyarakat dan seluruh pemerintah untuk mensupport anak-anak ya. Sudah saya berapa kali bilang sama manajer dari Perslotim dan pemerintah untuk apabila kita mau memenangkan suatu pertandingan, apalagi ini sepak bola ya, kunci satu adalah mensejahterakan pemainnya. Saya bilang gitu. Jadi sebagai motivasi bagi adik-adik, ketika mereka sejahtera, mereka akan bermain dengan gigih, dengan hati yang gembira juga hati seperti yang itu. Gembira. Karena semua sudah terpenuhi sama para manajer dan pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Nah, ini ya harus ada apresiasi seperti dari pemerintah daerah karena akhirnya yang dibawa adalah nama Kabupaten Lombok Timur. Nah, ternyata kita kan menjadi wakil Nusa Tenggara Barat untuk Piala Suratin tingkat nasional. Kapan kita akan berangkat? Rencananya sih kemarin karena belum drawing ya. Hari ini mungkin drawingnya. Kita mau lihat tanggal berapa dia Lombok Timur main. Tapi sesuai dengan rencana kita sudah rapat kemarin bahwa kemungkinan besar tanggal 30 atau 31 kita sudah harus berangkat kan. Berangkat bersama tim ya. Kemungkinan besar supaya kita cepat sampai 2 hari sampai di Surakarta, anak-anak bisa istirahat 1 atau 2 hari lah di sana supaya untuk penampilannya. Kick-off-nya sendiri kapan, Coach? Katanya tanggal 3. Kabarnya tanggal 3 September, namun masih menunggu hasil drawing seperti itu. Dan Coach Gempar sendiri saat ini bersama tim pelatih dari Perslotim Lombok Timur di bawah usia 17 tahun. Persiapan seperti apa yang akhirnya akan kita berikan kepada adik-adik ini agar nanti di Surakarta kita bisa tampil atau perform dengan baik? Kita melakukan latihan ya, tapi yang saya tekankan kepada anak, pengalaman kalian kemarin ya, yang paling menonjol ada mental ya. Saya bilang mental itu terbentuk dari mana? Disiplin, itu yang nomor 1. Ketika kita disiplin, mental kita akan terbentuk secara baik gitu. Kuncinya disiplin. Kalian latihan jam segini harus datang jam segini juga ya, gitu, tidak molor. Kalian harus zona nyaman kalian harus kalian hilangkan dulu ya. Itu kata kuncinya, zona nyaman harus lepas. Nah, harus lepas ya. Ketika jam segini harus tidur ya. Saya selalu memotivasi kepada anak-anak bahwa kunci kamu jadi pemain sukses ada 3. Pertama, latihanmu harus berkualitas ya. Kedua, makanan yang bergizi. Yang ketiga, istirahat yang cukup ya. Yang 3 ini yang tidak boleh dipisahkan ya. Jadi kuncinya kita kalau permainan sama semua ya, cuman tinggal mental bertanding ini yang penting ya. Kalau kemampuan individu saya rasa sama mereka semua. Sudah sangat baik ya, sangat baik. Karena kita juga sama-sama ya dibina juga di sekolah sepak bola seperti itu. Baik Coach, sini dikit Coach. Kita akan menghadapi zona atau untuk tingkat nasional, Piala Suratin tingkat nasional. Tantangan yang sangat luar biasa karena ini yang dihadapi bukan pemain NTB lagi tapi pemain Indonesia. Nah, Coach sendiri ini sebagai dari pemain pelatih tadi udah mengupayakan bagaimana agar penampilan teman-teman ini baik dan mentalitasnya terjaga. Nah, tapi kalau pemain sendiri bagaimana untuk menjaga fisiknya di jelang ya kick off nanti kemungkinan besar tanggal 3 September seperti itu? Ya tentu saja kami para pemain harus menjaga kondisi seperti jam tidur, makan bergizi. Apalagi kata coach tadi target kita harus semifinal. Target semifinal itu target yang sangat luar biasa. Terbeban nggak dengan target itu atau tambah bersemangat? Ya tentu saja tambah bersemangat dan juga dibebani dengan beban. Ada bebannya juga ya, tidak ya bersemangat boleh tapi tetap juga harus beban itu nggak masalah jadinya coach ya. Ada perasaan terbeban itu kan menjadi tanggung jawab seperti itu. Baik, coach,
kita akan bersiap untuk berangkat menuju ke Surakarta. Ini perjalanan yang tentu saja tidak bisa disepelekan seperti itu. Kita tidak ke Surakarta untuk jalan-jalan, adik-adik ini tidak have fun seperti itu, tapi akan membawa nama besar Lombok Timur dan nama Nusa Tenggara Barat ke sana. Support dari pemerintah daerah sendiri dan cabang olahraga atau federasi, dalam hal ini ASKAP PSSI Lombok Timur yang namanya dibawa. Aspro PSSI NTB juga tentu saja harus ada support karena namanya juga akan dibawa di sana. Tapi Persolotim sendiri, dukungan yang diberikan oleh pemangku kebijakan seperti halnya pemerintah daerah dan ASKAP seperti apa saat ini? Alhamdulillah kemarin kita sudah rapat sama semua komite yang di ASKAP ya, masalah keberangkatan ini, dan untuk dananya sudah disiapkan kan. Untuk dana disiapkan, untuk bonus anak-anak juga sudah disiapkan. Tinggal kita eksekusi untuk berangkat. Untuk itu kita nunggu hasil drawing ya. Kalau memang hasil drawing kita positif berangkat tanggal 30 atau 31. Antara ya. itu ya. Yang penting adik-adik ini udah siap dulu seperti sudah itu. Siap. Ya, dari kelengkapan semua support dari ASKAP sudah siap semua. Ya tinggal kita eksekusi untuk berangkat aja. Jadi support sudah ada dari ASKAP, yang dalam hal ini perpanjangan tangan dari pemerintah daerah sendiri. Nah, dan kalau kesiapan dari pemain sendiri, Coach Gempar sendiri melihat seperti apa? Siap, kelihatan kesiapan dari pemain. Kemarin saya disuruh untuk mengurangi pemain. Ya, cuman saya bilang itu tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Karena ini kan kelompok usia juga kan. Mereka bangga ketika mereka, apalagi ini anak-anak juara kan, sebagai pengalaman mereka. Ya, jangan kita bebankan ke anak-anak bahwa kita harus begini di nasional begini ya. Tapi kita lihat ke depannya ya, ke depannya, apalagi kita setelah 15 tahun mungkin nih, 15 tahunan kita tidak pernah juara untuk Suratin. Dulu pernah 2010 itu kita pernah juara ya, dan sekarang lagi kita tidak usah terlalu mulu, yang penting anak berpengalaman di sana, mereka bisa mengetahui oh gini caranya main kalau di luar, oh gini atmosfer kompetisinya kalau di melawan tim-tim atau dari provinsi lain, dari provinsi lain yang lebih berkembang ya. Jadi selain mencari pengalaman di sini ya diharapkan akan menjadi sesuatu yang dapat menjadi modal mereka di masa depan ya, karena ini adalah modal Persolotim juga di masa yang akan datang. Apalagi kita target kita bisa kan, gimana luar biasanya. Saya rasa semua bisa terjadi kan, sepak bola itu semua bisa terjadi, tergantung rezeki juga itu. Karena semua kita cuma bisa berusaha dan yang menentukan yang di atas. Baik Coach. Terakhir Coach, harapan untuk Persolotim Lombok Timur dan masyarakat Kabupaten Lombok Timur mungkin seperti apa nanti, doa-doanya seperti apa? Kita selalu berharap dukungan dari seluruh masyarakat Lombok Timur ya, dimanapun berada, bahwa kami berjuang untuk nama NTB ya, khususnya untuk Lombok Timur ya. Berikanlah doa-doa dan supportnya yang positif ya kepada anak-anak kita yang mewakili NTB ya, supaya bisa berjuang dengan semangat untuk meraih yang terbaik di kancah nasional. Baik, kalau aku sendiri harapannya kepada masyarakat Lombok Timur seperti apa? Ya, tentu saja seperti kata Coach Gempar tadi, kita butuh doa dan dukungan dari warga Lombok Timur, khususnya warga NTB dan khususnya warga Lombok Timur. Dukungan biar nanti suksesnya bisa menggali pengalaman sebanyak mungkin. Baik, Coach, terima kasih banyak atas waktunya. Kita sama-sama berharap semoga Persolotim Lombok Timur mampu tampil gemilang nanti di Surakarta, karena ya tentu saja ini adalah kesempatan yang sangat langka. Kita akhirnya bisa berlaga di tingkat nasional untuk Piala Suratin, dan tentu saja kita berharap juga ya Coach, semoga pemain-pemain ini akan dilirik oleh scouting tim-tim profesional yang ada di Liga Indonesia, karena ya bisa dikatakan Piala Suratin adalah tempat di mana pemain-pemain berbakat lahir. Seperti contohnya satu pemain yakni Egy Maulana Gawitan Sulaiman juga lahir dari Piala Suratin. Pemirsa, berakhir sudah perjumpaan kita di Jendela Olahraga di sepekan ini.
dalam edisi spesial Jendela Olahraga berdialog dengan Perslotim Lombok Timur. Saya Suyut Saputra Bakti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga.